gitu kan. Kalau sekarang kan sudah jelas, sudah lebih plong bahwa selama saya sebelum keputusan ini sampai saya mengajukan gugatan, tentu kehidupan saya sangat-sangat terbatas. Itu aja. Silahkan mengartikan sendiri. Ya doa aja dari teman-teman semua. Saya dan anak-anak bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan bahagia. Rupiah per bulan jauh di bawah tuntutannya. Dan bagaimana dengan harta gonogini yang selama ini menjadi perdebatan? Yang terakhir tentang putusan perkara gugatan kita, di mana tadi diputuskan yang utama itu yang kita harapkan perceraian. Perceraian itu diputuskan bahwa cerai, dikabulkan gugatan kita. Proses perceraian Nia Daniati dengan Farhad Abbas akhirnya selesai juga. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan gugatan Nia untuk bisa bercerai dari pengacara kontroversial ini. Tapi bagaimana dengan nafkah anak hingga harta gonogini yang selama ini menyulut pertikaian di antara mereka? Terimakah Farhad dengan nilai nominal yang diajukan oleh Nia sebesar 100 juta rupiah per bulan? Dan terimakah Nia dengan keputusan akhir Majelis Hakim yang memutuskan jika Nia hanya akan menerima uang senilai 15 juta rupiah per bulan dari Farhad Abbas, jauh dari apa yang telah ia ajukan? Alhamdulillah aja walaupun diputuskannya 15 juta di luar kesehatan dan pendidikan, saya sudah alhamdulillah. Terserahlah itu urusan bapak dan anak, ya. Buat sayanya pribadi, toh saya bisa bekerja dan rezeki itu tidak kemana. Yang diminta oleh Nia sebesar 100 juta rupiah per bulan itu ditolak oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim hanya memutuskan 15 juta rupiah per bulan. Yang diminta Nia sebesar 500 juta rupiah itu ditolak oleh Majelis Hakim seluruhnya. Jadi Farhad tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah penghidupan kepada Nia, ya. Jadi begini, terlalu tinggi juga 100 juta kan? Kalau buat anak satu orang kan? Kalau buat 5 rumah cukup, buat 50 anak cukup. Tapi apakah harus seperti itu? Apa motivasinya? Tapi saya tadi udah berusaha meyakinkan udah lama, gue jangan keluar materi-materi lain, kan kita tahu ukuran. Masih ada waktu 2 minggu lagi bagi pasangan ini untuk mengajukan banding jika masing-masing tidak terima dengan keputusan Majelis Hakim. Jika Nia telah menerima apa yang sudah menjadi keputusan ini, apa yang membuat pihak Farhad Abbas masih akan memikirkannya? Lalu bagaimana dengan persoalan harta gonogini dari apartemen, villa hingga sejumlah aset lainnya? Benarkah segala harta termasuk rumah di daerah Kemang yang kini ditempati Nia beserta anaknya masih memicu konflik di antara mereka? Kalau untuk masalah nafkah anak, nanti akan kami sampaikan dulu kepada Farhad seperti apa. Untuk nafkah, untuk harta gonogini, karena dari awal gugatan Nia itu tidak menyebutkan harta gonogini, itu ditolak oleh Majelis Hakim. Jadi yang ditolak itu adalah dari kami dan dari Nia, dua-duanya ditolak, bukan hanya dari kami. Karena kan kami mengajukan ada rumah di Kemang dan 4 mobil. Kemudian Nia juga mengajukan ada apartemen, ada villa menurut Nia, tapi kan menurut Majelis Hakim pertimbangannya itu tidak bisa belum bisa membuktikan, ya, dan belum jelas objek perkaranya, makanya hakim tidak bisa memutuskan masalah harta gonogini. Sudah, saya tidak terlalu memikirkan, ya. Sebetulnya sih kalau bicara mau sih mau juga, tapi nggak terlalu saya pikirkan apa iya apa enggak. Sudahlah, yang sudah ada saja sudah alhamdulillah. Saya orangnya kan tidak terlalu tidak terlalu ngoyomo ini itu, yang ada aja di sini ya udah, yang lain-lainnya sudah masalah apartemen, studio dan villa saya juga toh sudah tidak pusingkan itu. Dinyatakan bahwa permintaan Farhad bahwa harta itu dibagi 2 itu tadi tidak diterima oleh Majelis Hakim.
Farhat waktu itu kan menyatakan bahwa seluruh harta yang ada harus bagi dua. Tapi gugatan rekompensi dari Farhat itu tadi tidak diterima oleh hakim. Itu dinyatakan NO, need on panklik perklar. Itu tadi, ya, mengenai harta. Jadi yang hari ini diputus adalah hanya mengenai perceraian. Jika Nia Daniati lega dengan keputusan cerai meskipun hasilnya tak sesuai dengan apa yang ia harapkan, tampaknya tidak begitu dengan Farhat Abbas. Meski tak menghadiri sidang putusan cerainya kemarin, lewat kuasa hukumnya, persoalan harta Gonogini rupanya masih akan menjadi perdebatan yang bisa saja kembali memicu perselisihan di antara mereka. Lalu benarkah Farhat akan mengajukan tuntutan berbeda terkait harta Gonogini mereka? Belum bisa diputus oleh majelis hakim, tidak bisa memutus pembagian harta Gonogini karena itu tidak ada di gugatan awal Nia. Jadi ditolak itu, baik dari Nia mengenai apartemen ataupun dari kami mengenai rumah. Semua yang ada di sini sudah diputuskannya sesuai dengan harapan kita. Saya juga tidak menuntut yang lain-lainnya. Ini masalah harta masih dikuasai oleh Nia Daniati. Jadi saya rasa cuma itu aja yang paling penting. Di usia yang tak muda lagi, pelantun tembang gelas-gelas kaca ini sudah harus membiasakan hidup sendiri dan mandiri. Tapi bagi Nia Daniati, inilah kebahagiaan sesungguhnya yang telah lama ia nanti dan ia tunggu-tunggu. Dan benarkah untuk mengisi hari-harinya, Nia pun telah mulai debutnya untuk berakting di sebuah judul sinetron. Selain akan kembali menekuni dunia tarik suara yang sempat ia nomor 2-kan. Saya sudah mulai bekerja lagi dari mulai Januari, Februari, Maret, April sampai Mei, Juni ini udah sendiri gitu kan. Jadi ya buat saya masih dunia itu juga, karena yang membesarkan saya dunia ini. Untuk nantinya ke depan ada perubahan, saya mau usaha, sekarang dijalanin dulu. Dan paling tidak dalam melangkah saya tidak ada perasaan masih memikirkan status saya gitu kan. Kalau sekarang kan sudah jelas, sudah lebih plong bahwa selama saya sebelum keputusan ini sampai saya mengajukan gugatan, tentu kehidupan saya sangat-sangat terbatas. Itu aja. Silahkan mengartikan sendiri. Ya doa aja dari teman-teman semua. Saya dan anak-anak bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan bahagia. Prahara cinta lagi-lagi singgah dalam hubungan Jane Shalimar dan Didi Mahardika. Setelah Jane membantah tak mengenal sosok Vanessa Angel dan menyatakan jika rumah tangganya baik-baik saja, mengapa Vanessa lagi-lagi mengunggah foto mesranya dengan Didi Mahardika? Selain itu, seperti apa pemeriksaan yang dijalani Dea Mirella di Polresta Bekasi Kota? Mengapa dalam pernyataannya Dea justru menyalahkan Ninda, mantan istri El Ritonga? Bagi pasangan yang tengah dimabuk asmara, dunia akan terasa indah dan penuh warna. Tapi bagaimana jika rasa cinta itu sudah tak lagi ada? Setidaknya inilah yang tengah dialami oleh pesinetron Jane Shalimar. Bagaimana tidak, Jane harus menerima kenyataan pahit di saat pernikahan sirinya dengan Didi Mahardika yang terjadi 2 tahun lalu harus berakhir dengan perselisihan. Bahkan lewat beberapa kali kicauannya, Didi menyatakan jika di antara dia dengan Jane sudah tak ada lagi hubungan apa-apa. Tapi tidak begitu dengan Jane yang mengaku jika rumah tangganya baik-baik saja. Dan seiring bergulirnya kabar ini, Didi Mahardika pun seolah terpikat cinta lainnya. Di dunia maya, foto Didi Mahardika dengan Vanessa Angel kembali memancarkan kedekatan yang tak biasa. Tapi kalau keluar pasti saya keluar. Kira-kira mau nemuin kita nggak ya? Pastinya tuh. Saya nggak bikin janji rasanya. Ya masa kita nggak percaya sih sama Sementara yang dipahami Jane,
dia percaya suaminya gitu ya. Dia mau ada berita apapun di dunia maya, dunia online apapun lah, Instagram. Dia kan nggak sudah menonaktifkan seluruh media sosial yang dia. Dia benar-benar tutup mata tutup telinga lah.